Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmahnya, hidayah, taufik serta inayahnya kita hingga saat ini di pagi hari ini masih bisa bertemu kembali, bertatap muka kembali di dalam rangkaian acara ceramah agama singkat yang selalu kita tayangkan di setiap pagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang akan saya sampaikan di pagi hari ini tidak menemukan suatu hal yang tidak kita inginkan bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang saya hormati dan yang saya banggakan, pada pertemuan kita di pagi hari ini masih membahas tentang lanjutan apa yang telah saya sampaikan kemarin, yaitu masih berkisar mengenai doa. Namun yang akan saya sampaikan di pagi hari ini adalah mengenai tata krama, mengenai waktu-waktu ijabah, mengenai hal-hal yang dapat menghalangi daripada terkabulnya doa-doa kita. Maka tidak sempurnalah keterangan mengenai doa apabila tidak disebutkan waktu-waktu ijabah, adab tata krama ibadah, maupun halangan-halangan yang dapat menghalangi dari terkabulnya sebuah ibadah. Maka untuk menyempurnakan uraian tentang masalah doa, maka pertama yang saya sampaikan adalah waktu-waktu di mana di saat itu ketika kita berdoa, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan besar doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu itu dinamakan waktu ijabah. Antara lain adalah waktu sepertiga malam terakhir, yaitu sekitar di atas pukul 12 malam hingga pukul 3 menjelang subuh. Di saat itulah di setiap hari Allah turun ke langit dunia seraya berkata, barang siapa yang memanggil aku, memanggil-manggil kepadaku, maka aku akan jawab. Barang siapa yang memohon sesuatu kepadaku, maka aku akan beri. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka dosa-dosanya akan aku ampuni. Maka dengan demikian,
Di saat sepertiga malam terakhir, hendaknya kita untuk melatih diri, mempersiapkan diri untuk berdoa, untuk bermunajat, memohon sesuatu, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan pasti mengabulkan, karena saat-saat itu adalah waktu ijabah. Kemudian waktu ijabah yang selanjutnya adalah setelah azan dan iqamat. Setelah azan, sebelum iqamat untuk berjamaah sholat, di saat itu pula adalah waktu ijabah. Maka pergunakanlah untuk berdoa, memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, waktu ijabah adalah di saat kita sedang berpuasa, baik puasa sunnah maupun puasa fardu. Di saat itu pula, di saat kita sedang berpuasa, maka perbanyaklah untuk berdoa, memohon ampunan, meminta sesuatu, baik masalah dunia maupun apa yang kita minta, masalah perkara akhirat. Disitulah, di saat kita sedang berpuasa, doa-doa kita kemungkinan besar dan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik segera maupun jangka yang memang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian waktu-waktu ijabah yang selanjutnya adalah di saat khutbah, selesai membaca khutbah pertama, sebelum membacakan khutbah yang kedua. Antara khutbah pertama dan khutbah kedua, ketika sang pembaca atau sang penyampai khutbah duduk setelah membacakan, menyampaikan khutbah pertama, mau melanjutkan khutbah kedua, duduk sebentar. Di hari Jumat, disitulah waktu ijabah. Maka pergunakanlah untuk berdoa sewaktu khutib dalam keadaan duduk mau melanjutkan khutbahnya yang kedua. Waktu 5 perkara ini adalah waktu yang hendaknya kita tidak melupakan, hendaknya kita ketahui, kita kenal, kita selalu mengingat waktu-waktu ijabah ini, agar supaya kita mengetahui waktu-waktu khusus, waktu-waktu di mana di saat itu Allah akan pasti mengabulkan doa-doa seorang hamba. Lalu kemudian di dalam berdoa juga ada etika, ada adab dalam berdoa. Di antara adab berdoa adalah ketika kita datang dengan menghadirkan hati kita, dengan mendekatkan hati kita, dengan mendatangkan hati kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan angan-angan selain Allah. Hilangkan ingatan-ingatan selain Allah. Pusatkan hati kita kepadanya, hadirkan hati kita kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ketika kita berdoa bisa konsentrasi dan bisa khusyuk di dalam doa kita. Lalu adab yang kedua, ketika kita datang untuk berdoa, rendahkan diri kita. Rendahkan diri kita. Kita sebagai hamba yang hina, kita sebagai hamba yang kotor, kita sebagai hamba yang rendah, yang lemah, dikala kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu adab yang selanjutnya adalah apa yang kita pakai, baju kita, badan kita, maupun tempat kita berdoa, hendaknya semua itu adalah bersih dan suci. Karena kita sedang berhadapan, karena kita sedang menghadap kepada zat yang suci,
Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap dan memohon kepada zat yang suci, maka secara otomatis kita pun harus dalam keadaan suci. Hati kita suci, angan-angan, ingatan-ingatan kita suci, pakaian yang kita pakai suci, maupun tempat duduk atau tempat kita berdoa juga haruslah suci dan bersih. Kemudian adab yang selanjutnya dalam berdoa, hendaknya kita mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Kemudian membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW dan menyebutkan nama-nama Allah yang bagus. Menyebutkan salah satu di antara Asmaul Husna, nama-nama Allah yang bagus. Menyebut bismillah, alhamdulillah, membaca salawat dan menyebutkan di antara nama-nama Allah yang bagus. Ini adalah sangat menentukan untuk dikabulkan sebuah doa, untuk dikabulkan semua permintaan, permohonan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu adab yang selanjutnya adalah hendaknya kita berdoa dengan suara lirih, suara tidak terlalu keras, kecuali kita sedang menjadi imam sholat. Karena suara kita ketika menjadi imam dengan suara lirih, maka kemungkinan makmum yang ada di belakang kita itu pasti akan ikut mengamini. Manakala suara kita sebagai imam, suara doa kita tidak mereka dengar, mereka akan berbuat mengamini sesuatu yang tidak mereka dengar. Maka ini juga sebagai imam harus tahu posisi dan kondisinya. Ketika kita berdoa sendirian, maka dengan suara lirih, rendah, cukup telinga kita saja yang bisa mendengar doa-doa suara kita. Namun ketika kita menjadi makmum, hendaknya ketika kita menjadi imam, hendaknya suara kita sampai didengar oleh makmum yang ada di belakang kita, karena mereka mengamini doa-doa kita. Lalu selanjutnya adab yang harus kita perhatikan ketika kita berdoa sambil mengangkat tangan setinggi bahu dan mengusapkan dua tangan ke wajah ketika kita selesai dalam berdoa. Ini adalah adab-adab tata krama kita dalam berdoa, karena ini dapat menentukan, dapat berpengaruh dari terkabulnya sebuah doa-doa kita. Para pemirsa yang saya hormati, selanjutnya kita juga harus mengetahui apa saja hal-hal yang dapat menghalangi dari terkabulnya doa. Hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa adalah ketika kita berdoa dengan perasaan tergesa-gesa. Berdoa sambil ada perasaan tergesa-gesa, maunya ingin segera dikabulkan oleh Allah. Maunya kita segera doa kita, harapan kita, permohonan kita, maunya kita segera dikabulkan oleh Allah. Ini adalah doa-doa yang menginginkan kesegera-geraan, ingin segera terkabulkan. Maka sifat tergesa-gesa ini adalah sesuatu yang dapat menghambat, menghalangi dari terkabulnya doa. Maka sebaiknya kita berdoa hanya dengan yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah, tapi janganlah ada sifat tergesa-gesa dalam hati kita, ingin segera dikabulkan. Doa-doa kita ingin segera diwujudkan. Ini adalah sifat yang keliru. Sifat tergesa-gesa adalah sifat yang keliru, karena dapat menghambat sebuah doa.
Kenapa sifat tergesa-gesa adalah merupakan hal yang menghalangi terkabulnya doa? Karena orang yang berdoa sambil tergesa-gesa itu biasanya putus di tengah jalan karena menganggap sudah banyak doa-doa yang dia panjatkan, tapi masih saja Allah tidak mengabulkannya, karena masih saja doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga dia berputus asa, hingga dia tidak mau berdoa kembali karena putus asa, karena doa-doanya dia menganggap tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang dalam pikirannya hanya maunya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para pendengar yang saya hormati, orang-orang yang berdoa dengan tergesa-gesa ini diibaratkan orang yang menanam bibit. Kebanyakan sekarang orang berbisnis bibit tanaman pokok, bibit padi atau bibit terong, lombok, dan lain sebagainya. Orang yang berdoa tergesa-gesa ingin segera dikabulkan doanya, hingga putus asa karena tidak segera dikabulkan. Ini diibaratkan orang yang menanam bibit. Pada mulanya dia penuh perhatiannya kepada bibit yang ditanamnya, dirawatnya, disiram di setiap pagi dan sore, dicabuti rumput-rumput yang ada di sekelilingnya supaya tidak mengganggu. Namun pada akhirnya ketika tahu perkembangan harganya menurun, tidak sesuai dengan harapan semula. Pada awal dia memulai pembibitan, harganya mahal melonjak. Namun di tengah jalan harganya menurun, maka sehingga dia meninggalkan bibit yang awalnya dia perhatikan, awalnya penuh perhatian, karena harga tidak sesuai dengan harapan, sehingga dia meninggalkan begitu saja. Maka apa yang terjadi? Bukanlah panen indah yang dia dapatkan, tapi kerugian fatal yang akan dia terima karena tidak sabar dalam melakukan sebuah usaha, karena tidak sabar dari usaha yang dia lakukan. Maka sia-sialah dari awal dia penuh perhatian, maka sehingga pada akhirnya dia buang begitu saja, karena dalam pikirannya dia adalah ingin mendapatkan penghasilan, ingin mengharapkan sebuah harga yang besar, tapi semua itu tidak sesuai harapan. Ini sama orang yang berdoa. Sudah banyak doa-doa yang dia sampaikan, namun karena dia tergesa-gesa untuk segera dikabulkan, maka dia meninggalkan begitu saja doanya, sampai dia tidak mau berdoa lagi karena memang tidak sabar, karena memang putus asa, dikarenakan karena dia maunya tergesa-gesa, maunya dengan cepat untuk mendapatkan hasil besar, maunya dengan cepat untuk dikabulkan semua doa-doanya. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, Alkisah ada sebuah cerita mengenai doa. Maka karena itu doa harus selalu kita tanamkan di dalam hati kita. Jangan lupakan doa, jangan tinggalkan doa. Sesuai dengan adab, penuhi sesuai dengan adab, dan ketahui waktu-waktu yang ijabah untuk kita berdoa. Ada sebuah kisah mengenai doa. Di zaman dahulu ada seorang dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Mu'allaq dari kaum Ansar. Beliau adalah seorang pedagang keliling
beliau adalah termasuk orang yang ahli ibadah. Pada suatu saat dia pergi ke luar kota untuk berkeliling untuk berdagang. Namun di tengah jalan dia bertemu, dipapak oleh seorang perampok. Seraya berkata, "Turunkan harta bedamu, atau kamu aku bunuh," kata si perampok itu. Lalu Mu'allaq sang pedagang berkata, "Apa yang kamu inginkan dari kematian saya? Apabila kamu menginginkan harta, maka ambillah," kata sahabat ini. Maka si perampok malahan justru menggertak. "Hartamu ini untukku, tapi aku tidak menginginkan itu. Yang aku inginkan adalah darahmu," kata si perampok. Maka si sahabat, si pedagang ini berkata, "Kalau kamu menolak hartaku, menginginkan darahku, izinkan aku sholat terlebih dahulu 4 rakaat," kata sang pedagang. Lalu kata perampok, "Sholatlah, terserah kamu." Maka si pedagang keliling ini mempersiapkan segala sesuatunya untuk sholat 4 rakaat, sholat sunnah 4 rakaat, mengambil wudhu hingga sholat. Ketika sujud terakhir, dalam keadaan sujud, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah yang maha mulia, ya Allah yang maha agung, ya Allah, kami mohon kepadamu dengan namamu yang agung, dengan namamu yang mulia. Aku memohon kepadamu, tolonglah aku dari perampok ini. Ya Allah, tolonglah hamba." Doa itu dibaca berkali-kali sampai 3 kali. Lalu datanglah si penunggang kuda dengan gagah berani sambil membawa senjata. Si penunggang kuda mendekati si perampok ini, melihat dan mendekati, langsung menusuknya sampai si perampok ini tewas. Maka terkejutlah si pedagang yang sambil dalam keadaan duduk baru melakukan sholat, terkejut dengan kedatangan yang tiba-tiba seorang penunggang kuda yang datang menolongnya. Lalu si pedagang ini bertanya, "Siapakah Anda, wahai sang penunggang kuda?" Maka sang penunggang kuda menjawab, "Saya adalah penghuni langit yang keempat, datang ke sini untuk menolongmu karena doa-doamu. Ketika kamu membacakan doa pertama, maka aku mendengar suaramu di pintu-pintu langit. Ketika kamu membaca doa yang kedua, maka aku mendengar derap langkah kaki para penghuni langit. Dan ketika kamu membaca doa yang ketiga, maka dikatakan olehku, itulah doa orang yang sedang keadaan bahaya. Maka aku minta izin kepada Allah untuk membunuh si perampok." Maka dengan demikian, doa adalah senjata. Doa adalah senjata kita. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Karena doa si pedagang
si saudagar keliling ini bisa dibantu, diselamatkan oleh Allah karena doa-doa yang dia sampaikan. Maka dengan demikian kesimpulannya, saya mengajak kepada semuanya, mengajak diri saya sendiri untuk tidak melupakan doa, tetap berdoa, tidak dengan tergesa-gesa. Pasti yakinlah bahwa Allah akan segera mengabulkan doa-doa kita bila mana doa kita lakukan, kita kerjakan dengan serius, bersungguh-sungguh, berharap, yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah, baik segera maupun ada waktu yang sesuai keinginan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para penonton yang berbahagia, inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dan manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bila ada kekurangan dan kesalahan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan bertemu kembali besok pagi dengan tema cinta kepada Allah. Kita akan bertemu kembali di kesempatan yang lain, insyaallah di besok pagi dengan tema cinta kepada Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.